Baiki menjelaskan, di 3000 dunia ini, luasnya alam semesta dan luasnya ruang. Bahkan jika itu adalah tahap open heaven tingkat tinggi, ingin melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bukanlah tugas yang mudah. Ini tentu akan memakan banyak waktu, tetapi bagaimana kita para kultivator bisa memiliki begitu banyak waktu untuk disia-siakan? Jika kita punya waktu untuk bepergian, kita mungkin juga mempelajari teknik rahasia dan mengolah teknik rahasia. Karena itu kita memiliki teknik rahasia yang disebut hukum pelarian alam semesta. Teknik rahasia ini tidak ada gunanya selain untuk bepergian. Misalnya, di First In kita, ada Universe Escape Seal. Segel pelarian alam semesta memiliki segel pemilik. Selama pemilik masih berada di domain besar ini, dimanapun dia berada, dia dapat langsung kembali ke First In. Ini adalah hukum pelarian alam semesta. Mendengar ini, Yang Kai terbentang, luar biasa. Bukankah ini efek yang sama dengan Space Spirit berada saya? Lokasi Space Spirit Beat adalah tempat di mana dia bisa berteleportasi. Selama dia mau, dia bisa pergi ke lokasi Space Spirit Beat. Yang mirip dengan Universe Escape Technique. Itu adalah prinsip yang sama dengan Space Arise, namun sebagai perbandingan, Space Spirit Beat-nya jauh lebih nyaman daripada Space Arise. Dan tampaknya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri dibandingkan dengan Universe Escape Law ini. Ini luar biasa, Baiki tertawa. Wajah Yang Kai menjadi gelap ketika dia berkata, jika itu masalahnya, apakah Nyonya Lan mengandalkan hukum pelarian alam semesta untuk bergegas kembali ke First In sebelum aku melakukannya? Pada saat ini dia juga mengerti bahwa tindakannya dianggap brilian, tetapi di mata Nyonya Lan dia hanya berjalan masuk ke dalaman jebakan. Untungnya mayat gagak emas tidak direnggut, kalau tidak dia akan muntah darah. Selain itu saya akan memberitahu kamu berita gratis. Baiki tersenyum pada Yang Kai. Di antara 3000 dunia ini, ada tempat yang disebut kuil semesta. Setiap domain besar memiliki satu lebih atau kurang. Beberapa domain besar memiliki 4 atau 5 sementara yang lain memiliki 1. Selama kamu menghabiskan beberapa pil Open Heaven untuk meninggalkan aura kamu di kuis semesta, kamu akan dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui kuil semesta ini. Arai luar angkasa. Mata Yang Kai berbinar. Baiki tersenyum dan berkata, kamu benar tetapi ada batasan seberapa jauh kamu dapat berteleportasi dengan Space Laws. Hukum pelarian alam semesta berbeda. Selama tubuh kamu dapat menahan, tidak peduli seberapa jauh kamu melakukan perjalanan, kamu dapat langsung mencapai kuil semesta di mana kamu meninggalkan jejak kamu. Yang Kai mengangguk mengerti, ini sangat nyaman. Jika ada kesempatan di masa depan, saya harus pergi dan melihatnya. Kekuatan manakah yang dimiliki oleh kuil alam semesta? Baiki melanjutkan, itu bukan milik kekuatan apapun. Kuil alam semesta dibangun bersama oleh surga Gua 36 dan surga 72 dan setiap kuil alam semesta dijaga oleh para murid surga dan surga Gua itu. Jadi tidak ada yang diizinkan untuk mengambil tindakan dalam, jika tidak maka akan menjadi musuh dari semua gua surga dan surga. Yang Kai terkejut, kuil alam semesta sebenarnya dibangun bersama oleh semua gua surga dan surga, tapi memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak aneh sama sekali. Tidak ada yang akan merasa nyaman jika hal seperti itu dikendalikan oleh kekuatan apapun,
juga tidak akan ada kekuatan yang bisa mengendalikan sendiri. Itu hanya logis bagi orang-orang dari 36 gua surga dan 72 surga untuk menyatukan dan mengendalikannya. Namun mendengar kata-kata Baiki, jika dia menghadapi masalah di masa depan, dia akan bisa bersembunyi di kuil alam semesta. Bisakah kamu memberitahu saya apa yang terjadi di Sunstar sekarang? Karena mereka telah menyetujui ini sebelumnya, Yang Kai secara alami tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dan segera menjelaskan pengalamannya di Sunstar. Baiki terpesona oleh apa yang dia dengar. Dan tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan takjub. Tidak aneh bagi Yang Kai untuk dapat bersembunyi di bawah pengawasan sekelompok Master Open Heaven Stage selama dia memiliki artefak yang sesuai. Dia akan dapat melakukannya. Sebaliknya, dia cukup tertarik pada bagaimana Yang Kai lolos dari pengajaran para Master Open Heaven Stage itu. Ketika Yang Kai mengatakan bahwa dia mahir dalam hukum luar angkasa dan sangat pandai melarikan diri. Ketika dia dikejar oleh Nyonya Lan dan yang lainnya, dia telah menggunakan teleportasi berkali-kali. Setelah mengobrol lama, Baiki akhirnya berkata, dengan suara mabuk, "Mari kita akhiri semuanya. Di sini untuk hari ini. Aku akan pergi sibuk dulu. Ada cukup banyak orang yang datang ke Fes-In baru-baru ini, jadi kamu sebaiknya berhati-hati. Mereka mungkin semua ada di sini untukmu." Menonton Baiki pergi, Yang Kai memasang ekspresi khawatir. Membuka tas harapan, dia melihat mayat gagak emas masih ada di dalam. Meskipun dia telah berhasil merebut kentang panas ini, bagaimana menghadapinya sekarang adalah masalah yang merepotkan. Tapi tidak peduli apa, barang bagus ini pasti akan dijual dengan harga bagus. Paling tidak, dia harus mengkompensasi kehilangan 2 bulu-bulu emas dari Mimeng. Jika dia benar-benar tidak bisa, maka dia akan menukarnya dengan emas sejati matahari kelas. Bagaimanapun, tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan emas sejati matahari kelas. Ketujuh, setelah memadatkan kekuatan elemen api, tidak ada yang tahu tentang dia. Selain itu, bersembunyi di kamar bukanlah pilihan. Dia tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Meskipun dia masih memiliki beberapa pil Open Heaven, itu tidak akan bertahan lama. Merenung sejenak, Yang Kai berdiri, mendorong pintu hingga terbuka, dan menuju ke bawah. Di lantai bawah, Yang Kai melihat sekeliling dan melihat bahwa aula utama dipenuhi dengan kebisingan. Tabel asli telah dikurangi menjadi selusin atau lebih. Tetapi pasokan masih tidak dapat memenuhi permintaan. Seluruh aula bisa dikatakan penuh sesak dengan orang-orang. Bai Oi berlari bolak-balik dengan beberapa piring makanan, tetapi ketika dia melihat ke atas dan melihat Yang Kai, dia terkejut. "Ayuro-oe, mengapa kamu turun? Kenapa aku tidak bisa turun?" Yang Kai mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, semua kebisingan di aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan setelah beberapa saat, mata semua orang beralih ke Yang Kai. Divine Sense mereka menyapu dirinya. Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah dia adalah domba putih kecil yang secara tidak sengaja memasuki sarang serigala. Rambutnya berdiri tegak saat dia kehilangan semua rasa aman.
Baiki memberinya acungan jempol dan kemudian menundukkan kepalanya dan pergi bekerja. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Beberapa master tahap Open Heaven tingkat menengah yang telah mengejarnya semuanya hadir, kecuali Nyonya Ran. Satu demi satu, Divine Sense demi satu melintas di aula. Semuanya menatap Yang Kai dengan niat jahat di mata mereka. Seluruh aula sunyi. Tetapi semua orang merasa seolah-olah badai dahsyat akan pecah. Para pembudidaya yang lebih lemah tidak bisa menahan untuk menelan ludah ketika mereka melihat ke arah pintu, sepertinya mencari jalan keluar. Tepat ketika suasana akan menjadi tegang, sebuah pintu di lantai 2 tiba-tiba terbuka dan Nyonya Lan berjalan keluar. Menyapu mata Phoenix-nya, tatapannya mendarat pada Yang Kai. Dan dia mendengus ringan sebelum bersandar di sandaran tangan dan mengeluarkan segenggam biji melon dan mengunyahnya. Yang Kai menyeringai, mengetahui bahwa sejak Nyonya Lan muncul, tidak ada yang berani menyerangnya di sini. Sepertinya Nyonya Lan juga memperhatikan bahwa suasana-suasananya tidak benar, jadi dia sengaja muncul untuk menekan situasi. Aula utama dipenuhi orang dan tidak ada kursi. Yang Kai melihat sekeliling dan berjalan langsung ke meja. Ada 3 orang yang duduk di meja ini. Seorang pria muda yang bermartabat dan 2 pria tua dengan aura yang dalam. Di belakang pria muda ini berdiri seorang wanita menawan yang mengenakan pakaian terbuka, dan di belakang kedua pria tua ini berdiri sekelompok murid, jelas dari kekuatan yang sama. Kekuatan pemuda itu tidak tinggi, dia seharusnya hanya memadatkan Dao Seal, sementara kedua lelaki tua itu sama-sama Master Open Heaven Kyoten. Pria muda itu masih memandang Yang Kai dengan jijik, tetapi melihatnya berjalan lurus ke arahnya. Dia tidak bisa menahan kerutan, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Saudaraku, kita bertemu lagi, sungguh kebetulan. Yang Kai dengan senang hati menyambutnya. Jika kamu tidak keberatan, mari berbagi meja. Mengatakan demikian, dia tidak peduli apakah pihak lain setuju atau tidak dan langsung duduk di seberangnya. Pemuda itu agak bingung, siapa kamu? Wajah Yang Kai dipenuhi dengan antusiasme ketika dia berkata, teman, kamu benar-benar melupakan banyak hal dengan cepat. Kita bertemu dalam perjalanan ke bintang Nier. Kata-kata ini bukan omong kosong. Keduanya memang pernah bertemu sebelumnya. Pada saat itu, Yang Kai sedang dalam perjalanan ke Sunstar bersama Dai Yu dan yang lainnya. Ketika kapal pemuda ini menabrak mereka dari belakang, hampir melukai mereka. Setelah itu, mereka kembali untuk mengundang Dai Yu dan Asun, tetapi Yang Kai menolak. Pada saat itu, dia tidak tahu kekuatan mana yang mereka miliki. Tetapi setelah melihat slip batu giok yang diberikan Meng Hong kepadanya, dia menyadari bahwa mereka berasal dari provinsi tidak damai. Setelah pengingat Yang Kai, pemuda itu tiba-tiba mengerti. Ini kamu, mengatakan demikian. Wajahnya tenggelam, siapa yang mengizinkanmu duduk? Enyahlah. Yang Kai tidak keberatan dan hanya terkekeh. Tidak ada tempat lain untuk duduk. Kamu kebetulan memiliki kursi kosong di sini. Kenapa kamu begitu pelit? Pemuda itu ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ada banyak indera ilahi di tubuhnya, dan ketika dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri, dia menoleh.
Dan melihat bahwa beberapa master tahap Open Heaven tingkat menengah di aula semuanya menatapnya dengan curiga, menyebabkan wajahnya pucat, bertanya-tanya bagaimana dia telah menarik perhatian mereka. Dua lelaki tua Open Heaven Stage yang duduk di sebelah Yang Kai juga merasa ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka melirik pemuda itu sementara yang lain memandang Yang Kai dan berkata, "Meja ini milikmu, ayo pergi." Mengatakan demikian, dia berdiri. Pria muda itu tampaknya agak tidak mau, tetapi dia ditarik dengan paksa oleh pria tua lainnya. Tagihan mereka, dan meninggalkan Fesin. Sesaat kemudian, di kapal, wajah pemuda itu tenggelam. Siapa pria itu? Kedua lelaki tua di belakangnya saling melirik sebelum salah satu dari mereka berkata, "Tuan muda, orang itu adalah orang yang mencuri mayat gagak emas." Pemuda itu terkejut. Apa? Dia mencuri mayat gagak emas dan kemudian dengan selamat melarikan diri kembali ke Fesin? Itu benar. Itu dia. Lalu kenapa kita harus takut padanya? Pria muda itu bertanya dengan suara rendah. Pihak lain hanya datang untuk berbagi meja dengannya, namun mereka harus pergi. Membuatnya tampak seperti takut pada pihak lain, menyebabkan dia kehilangan muka. Orang tua itu berkata, "Yang kita takuti bukan dia, hanya saja tidak perlu terjerat dengannya saat ini. Mayat gagak emas sangat penting. Dan ketika saatnya tiba, Fesin pasti akan diselimuti badai. Lebih baik jika kita tidak terlibat dalam kekacauan." Orang tua lainnya juga mengangguk. Ya, wajah pemuda itu menjadi suram. Meskipun dia tahu mereka benar, dia masih agak tidak mau. Tampaknya telah melihat melalui pikiran yang lelaki tua dari sebelumnya berkata, "Yakinlah, Tuan Muda, aku khawatir bocah itu tidak akan bisa hidup lebih lama lagi." Pemuda itu bertanya, "Apa maksudmu?" Pria tua itu mencibir, mencoba membangkitkan badai dengan kekuatannya yang tidak signifikan. Dia pasti akan mati dengan menyedihkan, bersambung. Segera setelah kelompok provinsi tidak damai pergi, Yuan Xiaoman membungkus dirinya dengan aroma harum dan duduk di sebelah kiri Yang Kai, tersenyum padanya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan memanggil Baiki, menunjuk ke sisa makanan di depannya, "Bersihkan meja ini." Baiki memelototinya, orang ini baru saja minum dengannya di kamar. Memanggilnya saudara, tapi sekarang dia menyuruhnya berkeliling seperti pelayan. Orang seperti apa dia? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, inilah yang dia lakukan. Dia dengan patuh mengeluarkan barang-barang di atas meja dan pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan. 3 orang lainnya berdiri bersamaan. Salah satunya adalah pria tua kemerahan dengan kepala gemuk dan telinga besar. Satu pria berpenampilan tegas dengan pakaian ketat. Dan yang lainnya adalah pria terpelajar dengan kipas bundar di tangannya, nenek. 4 master tahap Open Heaven tingkat menengah semuanya menatap Yang Kai. Sejujurnya, dia berada di bawah banyak tekanan, tetapi Yang Kai tidak takut. Pemilik masih menonton dari lantai 2, jadi jika ada yang berani bertindak lancang di sini. Jelas Nyonya Lan juga menyadari hal ini dan ekspresinya menjadi sangat masam. Namun, jika seseorang membuka pintu untuk berbisnis, mereka tidak dapat menghancurkan papan nama itu. "Adik kecil, kamu cukup baik." Yuan Xiaoman adalah yang pertama berbicara. Matanya penuh minat saat dia menatap Yang Kai.
seolah-olah dia baru saja menemukan mainan baru. Kamu benar-benar berhasil melarikan diri, kamu luar biasa. Yang Kai memiringkan kepalanya dan meliriknya, matanya berhenti sejenak di dadanya yang menjulang tinggi sebelum menyeringai. Bagaimana aku harus memanggilmu, Yuan Xiaoman? Mengatakan demikian, dia menunjuk yang lain dan memperkenalkan mereka satu persatu kepada Yang Kai. Baru sekarang Yang Kai tahu dari mana orang-orang yang telah mengejarnya selama berhari-hari ini berasal dan siapa nama mereka. Adik kecil, apakah kamu tertarik untuk datang ke bulan air bunga cerminku? Dilihat dari penampilan kamu, kamu harus menjadi seorang pemula di Outer Universe, bukan? Di tempat seperti ini, tidak mudah bagi pemula untuk menonjol. Memiliki seseorang untuk membantu kamu berbeda dengan tidak memiliki siapapun untuk membantu kamu. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu aku pendatang baru? Alasan mengapa Fesin dapat memperoleh informasi tentang dia adalah karena mereka bertanya-tanya tentang dia. Tidak ada alasan bagi Yuan Xiaoman untuk mengetahui hal ini, dan dia seharusnya tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Yuan Xiaoman menutup mulutnya dan terkikik. Kamu bahkan tidak tahu tentang hukum pelarian semesta, namun kamu sengaja datang ke Fesin untuk melemparkan dirimu ke dalam jaring. Beraninya kamu mengatakan kamu bukan pendatang baru? Wajah Yang Kai menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Ini jelas merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya. Noda di jalur kultivasinya, tetapi di tempat seperti Seven Skillful Land. Tidak ada yang pernah memberitahunya tentang hukum pelarian alam semesta. Jadi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Ketika dia pertama kali melihat Nyonya Lan, dia mengira dia adalah saudara kembar. Nak, tuan tua ini hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Kamu sebaiknya menjawab dengan jujur. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Pria tua gemuk itu tiba-tiba mendengus. Yang Kai melirik dan berkata, kalau begitu jangan sia-siakan usahamu. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Kamu mencari kematian. Old Hong sangat marah. Yang Kai menamparkan meja dan tiba-tiba berdiri, memelototinya. Cobalah. Old Hong terkejut dan menatap Yang Kai dengan mulut ternganga. Dia tidak menyangka Yang Kai memiliki reaksi sebesar itu. Dan tertegun sejenak, tidak dapat mundur. Di lantai 2, pemilik yang sedang mengunyah biji melon hampir menggemeretakkan giginya saat dia menatap punggung Yang Kai dengan penuh kebencian. Mengetahui bahwa bocah ini memperlakukannya seperti jimat pelindung. Siapa di Fesin yang berani bergerak? Dia jelas yakin akan hal ini. Itulah sebabnya dia berani menantang Old Hong dengan berani. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Master Realem Kaisar seperti dia memiliki keberanian seperti itu? Di samping, mulut kecil Yuan Xiaoman sedikit ternganga sementara Zhang Oi dan Ji Tianxing juga mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Di dalam aula utama, banyak low-rank Open Heaven Stage bahkan dikejutkan oleh Yang Kai. Diam jika kamu tidak berani. Yang Kai duduk kembali dan berteriak ke arah dapur. Apakah makanannya sudah siap? Kenapa kamu sangat lambat? Suara Baiki datang dari sisi lain. Sudah hampir siap. Untuk apa kau membuatku terburu-buru? Wajah Old Hong menjadi lebih merah saat uap naik dari atas kepalanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia dengan dingin berkata, "Wah, kamu punya nyali. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus bersembunyi di Fesin selama sisa hidup kamu. Kalau tidak, tuan tua ini akan mencabik-cabikmu."
Dia benar-benar marah sampai-sampai dia tidak bisa turun dari tahap di depan lebih dari 10 orang di aula. Yang Kai tidak peduli, bagaimanapun, dia telah menyinggung orang tua ini, dan seperti kata pepatah, ketika ada terlalu banyak hutang, tidak perlu khawatir. Zhang Qi mengerutkan kening, seolah-olah dia telah melihat kepribadian Yang Kai. Dengan putaran jari-jarinya, cincin luar angkasa muncul di tangannya dan dia perlahan mendorongnya ke arah Yang Kai. Adik laki-laki, raja ini juga memiliki pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Yang Kai meliriknya dan sedikit terkejut, meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam cincin luar angkasa ini. Kemungkinan itu menjadi pil open heaven tinggi. Dia juga bisa menjual informasi. Senang, Yang Kai mengambil space ring dan menyapunya dengan divine sense-nya, menemukan bahwa ada 10.000 open heaven pills di dalamnya. Segera, dia berseri-seri dengan gembira dan berkata, "Bagus-bagus." Diam-diam menghela nafas pada kemurahan hati tahap open heaven orde keempat, kali ini 10.000 pil open heaven. Meskipun itu hanya cukup baginya untuk tinggal selama 10 hari. Itu masih cukup banyak. Zhang Qi tersenyum sedikit dan hendak berbicara ketika Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Beralih ke Yuan Xiaoman dan Ji Tianxing, dia berkata, "Apakah kamu berdua memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan? Jika kamu ingin menanyakan sesuatu, maka cepatlah. Saya akan mengatakan ini dulu. Siapapun yang menawarkan tawaran tertinggi, saya akan menjawab, dan saya hanya akan menjawab. 1. Jadi kamu harus berpikir dengan hati-hati." Mata Zhang Qi berkedut. Ji Tianxing dan Yuan Xiaoman juga memasang ekspresi terdiam. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, mereka masih merupakan tokoh terkenal di domain besar terdekat. Namun hari ini mereka dipimpin oleh Kaisar Realem. Old Hong mencibir. "Bocah kecil, tuan tua ini melihat bahwa aulamu gelap dan akan segera menghadapi bencana berdarah." "Diam, itu bukan urusanmu," Yang Kai berkata terus terang. "Kembalilah ke tempat asalmu." Beralih ke Ji Tianxing dan Yuan Xiaoman, dia bertanya, "Apakah kalian berdua yakin tidak perlu bertanya apa-apa? Jika tidak, saya akan menjawab Tuan Zhang ini." Ji Tianxing dan Yuan Xiaoman saling melirik, sebelum diam-diam mengertakkan gigi. Namun, ada beberapa hal yang harus mereka tanyakan, jadi bahkan jika mereka tidak mau, mereka masih diam-diam mendorong space ring. Yuan Xiaoman tersenyum tidak tulus. "Adik kecil, apakah kamu tidak takut ada sesuatu yang akan membakar tanganmu?" Yang Kai mengambil space ring dari tangannya dan mencibir, "Aku sudah mengambil sesuatu yang lebih panas. Mengapa aku harus takut akan ini?" Yuan Xiaoman tidak tahu harus berkata apa. Tetapi setelah memikirkannya, itu masuk akal. Di Istana Dewa Gagak Emas, karena orang ini memiliki nyali untuk mengambil alih makanan harimau. Di depan begitu banyak master tahap open heaven, bagaimana dia bisa merasakan bahwa cincin luar angkasa ini panas? Ini adalah pria yang lebih peduli pada uang daripada hidupnya. Setelah pemeriksaan cepat, kegembiraan di wajah Yang Kai menjadi lebih kuat saat dia menoleh ke Ji Tianxing dan berkata, "Tawaran Tuan Ji ini adalah yang tertinggi. Katakan padaku. Memberitahumu semua yang aku tahu." Zhang Oi dan Yuan Xiaoman keduanya menoleh untuk melihat Ji Tianxing. Ekspresi Ji Tianxing tetap tidak berubah saat dia diam-diam bertanya, "Siapa yang memiliki mayat gagak emas sekarang?" Mendengar ini,
Yang Kai tercengang. Meskipun dia tahu orang-orang ini pasti akan bertanya tentang mayat gagak emas, dia tidak berharap mereka bertanya tentang ini. Dia hampir mengatakan bahwa itu secara alami ada di tangannya. Apakah ada kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan yang begitu jelas? Setelah dipikir-pikir, dia tiba-tiba terbangun, mayat gagak emas ada di tangannya. Dia dan pemiliknya tahu tentang itu. Tetapi yang lain tidak. Lagi pula, tidak ada orang ketiga di luar Fesin saat itu. Yang lain hanya tahu bahwa dia telah melarikan diri. Dan telah menjebak dirinya sendiri, hanya untuk dicegat dan dilukai oleh pemilik di luar Fesin jika dia memikirkannya dari sudut pandang orang luar. Apakah dia akan berpikir bahwa mayat gagak emas telah direnggut oleh Nyonya Lan? Lagi pula, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menolak tahap Open Heaven Order ke-6, jika Nyonya Lan ingin merebut sesuatu darinya, itu akan terlalu mudah. Jadi begitulah, tidak heran Ji Tianxing akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Zhang Qi dan Yuan Xiaoshan seharusnya menanyakan pertanyaan yang sama. Mereka masih tidak tahu siapa yang memiliki mayat gagak emas. Banyak pikiran melintas di benak Yang Kai saat dia menimbang pro dan kontra. Dalam sekejap mata, dia membanting meja dan berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Saat dia berbalik dan menunjuk ke pemilik di lantai 2, berteriak, "Ini dia, ini dia, ini dia, hal yang saya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan direnggut olehnya." Fesin menggertak yang lemah. Ini toko gelap. Raungan marah, kesedihan dan kemarahan bergema di seluruh aula dan memenuhi telinga semua orang dengan darah dan air mata. Semua orang mengikuti arah yang ditunjuk Yang Kai. Dan menatap pemilik. Nyonya Lan tercengang. Bibir merahnya terbuka sedikit saat sepotong kulit buah jatuh dari mulutnya tanpa suara. Setelah waktu yang lama, Nyonya Lan menggertakkan giginya. "Bocah kecil, kamu bosan hidup." Meskipun dia tidak mendengar apa yang baru saja ditanyakan Ji Tianxing kepada Yang Kai, dia tidak perlu mendengar. Apapun itu, dia bisa menebak bahwa itu tentang mayat gagak emas. Tuduhan Yang Kai tidak diragukan lagi akan melibatkannya dalam banyak masalah. Bahkan jika dia menyangkalnya, itu tidak akan berguna. Dari tatapan yang diberikan orang-orang di aula padanya, Nyonya Lan tahu bahwa banyak dari mereka sudah lama membuat tebakan seperti itu, dan pada saat ini, mereka hanya mengkonfirmasinya dari Yang Kai. Kali ini, bahkan jika dia menggunakan semua air di 3 sungai dan 5 danau, dia masih tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Jika dia benar-benar mengambil mayat gagak emas, itu akan baik-baik saja. Tetapi kuncinya adalah bahwa meskipun dia telah bergerak, dia masih membiarkan Yang Kai melarikan diri dan bersembunyi di dalam Fesin. Bukan saja dia tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi dia bahkan membuat dirinya sendiri dalam masalah. Nyonya Lan sangat marah, sehingga hidungnya menjadi bengkok. Dia belum pernah menemukan orang yang penuh kebencian seperti bocah kecil ini. Jika dia bisa bergerak, Nyonya Lan pasti akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Tapi ini adalah Fesin. Reputasi Fesin tidak bisa ternoda. "Pemilik, dengan niat membunuh kamu, apakah kamu mencoba untuk membungkam saya?" Yang Kai berteriak dengan marah. "Diam!" Nyonya Lan dengan marah membuang makanan ringan di tangannya. "Kamu bisa menutup mulutku. Tetapi kamu tidak bisa menutup mulut semua orang di dunia ini. Keadilan ada di hati orang-orang, dan surga mengawasi. Pemilik, kamu sendirian.
dada Madam Lan naik turun saat dia merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Tinjunya mengepal begitu erat hingga memutih. Mengambil napas dalam-dalam, dia menutup matanya. Dia ingin benar-benar merobek mulut bocah ini. Bersambung.